Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, saat debat online berlangsung, ternyata Juma salah ngasih data dan akhirnya dia menyadari kesalahannya dan dia mengatakan bahwa dia memang keliru. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kan si Zuma bilang Bukhari 3667 loh, ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu buka kasih data yang betul dong. Masa reputasinya udah internasional begini ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar, kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, seperti itu. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilaf. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Iya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada dua orang. Coba di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih. Tadi yang nyuruh buka Mustad Ahmad 4187 ini siapa? Ya. 4187 ya. Wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih. Namanya juga masih Islam ya. Ya tahun buat lo. Jelas ya. Kalau saya jelas pasti Jelas. Islam. Jangan ada Islam yang buka mute. Ya, tolong pasti. Aman, tenang aja. Ini mute nih. Ya, mute dulu dong. Ada ini. Nggak bisa? Kian sana mute dulu dong. Ya silakan Pak Edwin, udah. Ya, mute dulu. Anda cuma moderator kelas 2 sini. Ya ampun, lu ngomong Mute dulu, aja. bro. Sabar dong. Ya. Terima kasih pada malam hari ini teman-teman yang menyaksikan. Ya, maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau teman saya Aderion, dan terima kasih juga untuk waktunya kepada saudari saya Putri Sion dan teman-teman Bang Troy, Gurunda Zending ya. Dan saya berterima kasih atas supportnya teman-teman BSM, WK, Pala Dusing, Bang Elo, Komandan Kopat, Gurunda. Ya, pada malam hari ini diskusi ya berjalan dengan baik meskipun tadi partisipan lawan kita hanya bisa menunjukkan data yang salah 2 kali. Tadi jenggot Abu Jahal dan ngobrol tengah malam ya, itu sangat disayangkan. Temannya membela dengan hadis doif. Ya, untuk membela apa? Topik tadi ini sebetulnya tentang Nabi Muhammad dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata dia tidak membantah bahwa Nabi Muhammad itu baru dikubur hari ketiga, sementara Yesus bangkit hari ketiga. Bahkan tadi data yang dia tunjukkan itu tidak bisa dia perkuat karena saya membantah bahwa tadi ada kain polkadot, kain warna pink dan kain hitam, di mana waktu itu Nabi Muhammad dikubur, dan penyebabnya adalah peristiwa mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah, dan Nabi Muhammad meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ya, disusul oleh Fatimah, disusul oleh Ali, Hasan dan Husain setelah peristiwa mubahalah tersebut ya. Jadi betul di dalam surat Al-Imran ayat 61 bahwa panggillah istri-istri mereka dan istri-istrimu, dan panggillah anak-anak mereka dan anak-anakmu, lalu bermubahalah. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dan Jalalain tadi di dalam surat Al-Imran ayat 61, orang-orang Kristen tersebut enggan untuk bermubahalah. Karena apa? Karena memang orang Kristen tidak diperbolehkan untuk bersumpah ya
Jika iya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan berdoalah buat orang yang mencaci dan mengutuk kamu, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Ya, kalau di framing dia tidak berani untuk melakukan mubahalah, ya itu urusan kalian. Tapi buktinya orang-orang Najran itu tetap baik-baik aja, pulang sehat walafiat. Tidak diceritakan dia meninggal separah Nabi Muhammad, yang notabene terjadi kesimpang siuran. Apakah dia meninggal diracun atau dia diracun oleh istrinya? Ini menurut Syiah ya, diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Ya, dan fokusnya tadi apa? Tadi nggak bisa dibantah ya. Dan yang paling penting, satu-satunya yang paling penting, teman-teman semua yang memperhatikan di sini, apa sedihnya saat Nabi Muhammad meninggal? Saat Nabi Muhammad meninggal, Allah juga hilang dan Jibril. Tidak ada beritanya lagi sampai tahun 2024, tanggal 11 Juni 2024, nggak ada beritanya. Ya, tapi Yesus itu mati dan bangkit untuk memulihkan kodrat manusia kembali sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Bahkan tadi diperkuat oleh ayat-ayat suci dari teman-teman ya. Di surat Yasin ayat 20 dan 26, di situ dikatakan bahwa seorang uskup ya, yang namanya Habib An-Najjar alias Rasul Agabus, yang ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28, itu malah masuk surga. Nah, justru teman-teman Islam sendiri membantah apa perkataan mufasirnya yang bernama Ibnu Katsir. Ya, dia bilang itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi dia mengorek-ngorek hadis doif, bahkan salah hadis berkali-kali. Ya, jadi sekarang kita pikirkan mana ajaran yang benar, mana Tuhan yang betul-betul ada, bukan Tuhan yang lenyap 1500 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat 9. Setelah ia mencapai pokok kesempurnaannya, maka ia menjadi pokok kesempurnaan bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu poinnya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jangan memilih Tuhan yang lenyap, Tuhan yang ikut mati bersama Nabi dan Rasulnya. Oh, feedback ya? Waktunya udah habis juga. Belum ya, ini belum selesai. Jangan potong. Silakan di 10 detik tadi, di 10 detik silakan dilanjut. Naikin lagi 10 detik, naikin lagi 10 detik. Ya, 10 detik, 10 detik. Ya, tunggu saya ngomong. Jangan Dari mana ya? Jangan di-unmute. Dari itu Potrision di mute dulu dong. Mute dulu. Ini alasan dari Pilatus mengapa dia tidak percaya Yesus. Saya di mute justru, ini kenapa ya? Oke, yaudah. Carilah Tuhan yang bisa mengalahkan maut, bukan mati bersama rasul dan nabinya dan dibela-bela dengan hadis doif dan hadis palsu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baik, salam Tuhan. Di video ini kita sudah simak apa yang dibahas oleh apologet Kristen dan juga Juma di video tadi, ya. Dan kita sudah lihat bagaimana Juma ya keliru ngasih data ya untuk mendukung apa yang dia sampaikan, dan saudara dalam Tuhan akhirnya dia menyadari itu dan dia mengakuinya gitu loh. Dan seperti apa tanggapan saudara setelah menonton perbincangan tadi? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara, di kesempatan ini saya mau pesankan satu hal buat Juma terkhusus ya. Semoga di kemudian hari Juma tidak lagi membahas Alkitab. Karena selama ini kita tahu bahwa Juma ini sering sekali membahas Alkitab dan merasa diri pintar tentang itu. Walaupun pada kenyataannya tafsiran-tafsiran Juma tentang Alkitab itu selalu saja ngawur dan selalu saja tidak sesuai saudara dalam Tuhan. Mereka hanya copot ayat Alkitab untuk mendukung apa yang mereka sampaikan tanpa memperhatikan makna ayat tersebut, tanpa memperhatikan latar belakang ayat tersebut, ya, ayat itu bicara apa.
Mereka tidak peduli tentang itu, tetapi yang terpenting bagi mereka adalah mendukung argumen mereka. Contohnya, ketika mereka membuktikan Yesus bukan Tuhan, mereka mengutip beberapa ayat Alkitab, ya, tanpa memperhatikan latar belakang ayat itu, ya mereka copot dan mengatakan bahwa ayat ini ya mengatakan ini dan terbukti Yesus bukan Tuhan. Ini salah satu contoh yang sering mereka lakukan. Jadi orang yang paham Alkitab ya pasti tahu kalau apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, ya tidak sesuai dengan konteks Alkitab itu sendiri gitu loh. Jadi harapan kita ya, semoga di kemudian hari Jumat terkhusus ya tidak lagi membahas Alkitab. Dia fokus dengan agamanya, dia fokus dengan imannya, dia fokus dengan kitabnya. Saya rasa itu lebih baik. Dia mau bicara apapun tentang agamanya ya silahkan. Ya, kita tidak punya hak tentang itu. Tetapi selama dia membicarakan Alkitab, ya, kita punya hak untuk meluruskannya gitu loh. Jadi sekali lagi semoga Juma menyadari hal ini dan tidak lagi membahas Alkitab Kristen. Karena jelas-jelas dia bukan seorang Kristen, dia seorang Muslim. Ya harusnya dia membahas kitabnya dia, bukan kitabnya Kristen. Ya, itu pesan saya. Jadi doa kita juga supaya orang-orang di luar sana yang suka membahas Alkitab dengan tujuan memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab sendiri, ya segera sadar dan tidak melakukan hal yang sama. Sebenarnya bukan hanya Juma, ya ada orang lain misalnya ya Ustadz Kainama yang juga sering membahas Alkitab gitu ya, tapi sama saja penafsirannya tidak sesuai gitu. Jadi harapan kita ya berhentilah membahas Alkitab kami. Mari kita menjaga nilai toleransi, dan salah satunya dengan tidak membahas agama orang lain, dengan tidak membahas kitab orang lain. Kita fokus dengan agama kita masing-masing gitu lah. Ya, itu salah satu cara untuk menunjukkan sikap toleransi yang baik. Ya, karena kita di Indonesia ini butuh yang namanya toleransi. Kenapa saya katakan demikian? Karena di negeri tercinta kita ini tidak hanya ada satu agama, tetapi ada beberapa agama yang sudah berdiri dan sudah disahkan oleh pemerintah. Dan pastinya antara agama yang satu dengan yang lain berbeda. Banyak perbedaan. Terutama perbedaan keyakinan gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa tetap rukun, bagaimana kita bisa tetap damai di atas perbedaan yang ada? Ya hanya dengan toleransi, hanya dengan menghargai agama orang lain. Ya menghargai perbedaan yang ada gitu loh. Tanpa harus usik dengan agama orang lain, tanpa harus usik dengan kitab orang lain. Ya, jadi sekali lagi mari kita saling bertoleransi, mari kita saling menghargai, dan saya rasa itu sangat memberkati kita semua dan terbaik untuk kita juga ya. Nah teman-teman Tuhan, sekali lagi semoga video singkat ini memberkati kita, dan di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap semangat dan mari kita tetap optimis bahwa hal-hal yang terbaik senantiasa menjadi milik kita ketika kita senantiasa berserah kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah berserah kepada Tuhan dan percaya akan kuasa-Nya dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal ya, sehingga Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengalami kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.